Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfadilah Tasran dengan NIM 4522091215. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang video 4 dari mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada video 4 ini, sini saya akan menjelaskan tentang variabel pertama, yaitu variabel penelitian. Di mana penelitian adalah pemeriksaan yang teliti kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ada beberapa definisi variabel. Terlihat bahwa variabel disebut juga sebagai sebuah konsep atau konstruk. Namun, tiga istilah tersebut pada hakikatnya mempunyai perbedaan yang mendasar. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus, misalnya seperti hijau, merah, hitam, digeneralisasikan sebagai warna. Di sini ada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama yaitu macam-macam variabel menurut jenis penelitiannya atau pengolahan data. Variabel dapat dibedakan antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Contoh dari variabel kuantitatif misalnya yaitu luas kota, umur, penghasilan guru, dan sebagainya. Adapun contoh variabel dari kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian, dan sebagainya. Ada variabel kualitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, antara lain yaitu variabel listrik yang dimana disebut dengan variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Contohnya itu seperti wanita, pria, hadir, tidak, atas, bawah, angka-angka. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini menghitung bagaimana banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka yang dinyatakan sebagai frekuensi. Yang kedua yaitu variabel kontinum, di mana di sini dibagi menjadi tiga variabel kecil, antaranya itu variabel ordinal yang dimana variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya panjang, kurang panjang, dan pendek. Kedua yaitu variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain, sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Contohnya seperti jarak Semarang dengan Magelang ada 70 km, sedangkan Magelang Yogyakarta ada 101 km. Maka selisih jarak Semarang Jogja itu 31 meter. Dan bisa dikatakan bahwa variabel interval merupakan kebalikan dari variabel ordinal. Ketiga, yang terakhir yaitu variabel rasio, yang dimana variabel ini disebut dengan variabel perbandingan. Variabel ini dalam hubungan antar sesamanya maupun sekian kali. Contohnya berat Pak Karto 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg. Maka Pak Karto beratnya 2 kali dari anaknya. Adapun variabel kualitatif adalah variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan atau kebalikan dari variabel kuantitatif. Nilai variabel kualitatif tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka, tetapi ke dalam bentuk kategori yang bersifat eksekutif. Artinya semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam salah satu kategori yang multi eksklusif. Kedua itu ada macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sugiono mengungkapkan bahwa menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain,
Maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa, antaranya yaitu variabel independen. Variabel ini disebut sebagai variabel stimulus, predikator, dan variabel antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Kedua yaitu variabel dependen, di mana variabel ini sering juga disebut dengan variabel output atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel moderator, yang merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini juga disebut dengan sebagai variabel independen kedua. Hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Contohnya, anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Yang berikutnya itu variabel intervening, yang dimana ini disebut dengan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung atau tidak dapat diamati atau diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dengan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang terakhir itu ada variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya itu seperti bagaimana pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMA atau SMK, variabel kontrol yang ditetapkan sama. Misalnya adalah naskah yang diketik sama. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen, moderator, intervening, atau variabel yang lain harus dilihat dari konteks dengan dilandasi konsep teori yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris didapat penelitian. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Ketiga itu macam variabel ditinjau dari sifatnya. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel statis adalah variabel pertama, yaitu variabel statis adalah variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, misalnya jenis kelamin, status sosial, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu variabel dinamis, yang dimana variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan atau penurunan. Contoh dinamisnya yaitu kedisiplinan, motivasi, kepedulian, dan lain-lain. Variabel ini juga disebut dengan variabel terubah. Selanjutnya itu pengukuran variabel. Di sini dibedakan menjadi 4, yaitu skala nominal, yang dimana adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Yang kedua yaitu skala ordinal, yang dimana skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, ataupun jabatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberikan pangkat.
3 yaitu skala interval. Skala interval adalah skala kontinum yang batas variasi nilai suatu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan, atau dikatakan skala interval bisa jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan suatu dengan nilai pengamatan lainnya yang dapat diketahui secara pasti. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan, seperti halnya pada skala ordinal, lebih besar, sama, lebih kecil, dan sebagainya. Tetapi nilai mutlak tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi ini pada skala interval bersifat arbiter, angka nolnya tidak absolut. Yang keempat, yaitu skala rasio atau skala perbandingan, yang dimana skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, mempunyai nilai nol absolut. Misalnya itu tinggi badan, denyut nadi. Nah, sebaliknya skala ordinal dalam nominal tidak dapat diubah menjadi interval atau rasio. Skala nominal yang diberikan label 0, 1, atau 2 dikenal sebagai dummy variabel atau variabel rekayasa. Selanjutnya itu korelasi antar variabel. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu korelasi sistematis, di mana korelasi sistematis terjadi bila antara dua variabel terdapat hubungan tetapi tidak ada mekanisme pengaruh-mempengaruh masing-masing bersifat mandiri. Korelasi simetris terjadi karena hal seperti berikut, yaitu kebetulan, misalnya kenaikan gaji dari dosen dengan turunnya hujan deras, atau sama-sama merupakan akibat dari faktor yang sama sebagai akibat dari variabel bebas. Misalnya hubungan antara berat badan dan tinggi badan, keduanya merupakan variabel terikat, dan variabel bebas yaitu pertumbuhan. Sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, populasi berarti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah, jumlah orang atau pribadi yang punya ciri-ciri yang sama. Populasi merupakan suatu universe, yakni wilayah generasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sampulnya. Jenis-jenis populasi. Yang pertama yaitu populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas, batas-batasnya secara kuantitatif, misalnya 5.000 orang bayi pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa belajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah, dan lain-lainnya. Kedua yaitu populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber daya yang tidak dapat ditentukan batasnya secara kuantitatif, misalnya dai di Indonesia yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak dai pertama sampai dai sekarang yang akan datang. Dilihat dari kompleksasi objek atau sifat populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Kedua yaitu populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individual anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Ketiga itu
Selanjutnya itu pengertian sampel. Kata sampel juga berasal dari bahasa Inggris yaitu sampel yang berarti contoh. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Perlu dibedakan di sini istilah sampel dan sampling. Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya atau suatu penelitian. Adapun sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel. Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian sampel, yaitu menurut Muri secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Selanjutnya menurut Suharsimi 2002, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya itu jenis-jenis sampel. Setiap penelitian yang dimaksudkan untuk menarik generalisasi, mau tidak mau akan berhadapan dengan masalah pemilihan dan pengambilan sampel. Mengenai kemadaian jumlah adequacy dari suatu sampel, pada prinsipnya semakin besar jumlah sampel akan semakin kecil kemungkinan kesalahan inferensi yang dikarenakan kesalahan sampel. Faktor variabilitas atau tingkat heterogenitas populasi ikut mempengaruhi kemungkinan kesalahan sampel, dan karenanya semakin heterogen suatu populasi semakin besar pula jumlah sampel yang sebaiknya diambil. Teknik-teknik pengambilan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian pada hakikatnya untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. Hal ini dapat dicapai apabila diperoleh sampel yang representatif, artinya sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya. Keempat faktor yang harus dipertimbangkan yaitu pertama, tingkat keseragaman dari populasi. Semakin homogen populasi ini, semakin kecil sampel yang akan diambil. Yang kedua, tingkat presisi atau ketepatan dan ketelitian yang dikehendaki dalam penelitian. Maka tingkat presisi yang dikehendaki, semakin besar anggota sampel yang harus diambil. Oleh karena itu, semakin besar sampel semakin besar sampel akan semakin kecil penyimpangan terhadap nilai populasi yang didapat. Nah, yang ketiga yaitu rencana analisis dikaitkan dengan kebutuhan untuk analisis. Di sini kadang-kadang besarnya sampel masih belum mencukupi kebutuhan analisis, sehingga mungkin diperlukan sampel yang lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan. Penentuan ukuran sampel dipengaruhi oleh teknik penentuan sampel yang digunakan. Jika teknik yang digunakan tepat atau representatif, sampel juga terjaga. Teknik ini tergantung pada biaya, tenaga, dan waktu yang disediakan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian instrumen penelitian. Adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumental merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel dan secara objektif. Di sini ada langkah-langkah menyusun instrumen. Menurut Iskandar terdapat 6 langkah menyusun instrumen penelitian. Pertama,
mengidentifikasi variabel-variabel yang teliti, menjabarkan variabel yang menjadi dimensi-dimensi, mencari indikator setiap dimensi, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen, petunjuk pengisian instrumen. Sementara menurut Nana Sujana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen. Pertama itu masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat mudah menetapkan jenis instrumen yang diinginkan. Sumber data dan informasi, keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sebagai peneliti, dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Kelima, mudah dan praktis digunakan. Di sini ada validitas dan reliabilitas instrumen. Pengertian validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Menurut Sugiono, uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Terus selanjutnya itu pengertian reliabilitas. Menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Menurut Ibnu Hajar, kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia mengukur apa yang hendak diukur, sementara reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Reliabilitas mempunyai 3 dimensi yaitu stabilitas, ekuivalensi, valensi, dan konsistensi internal. Di sini ada pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruk. Di sini, instrumen mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikannya. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat ahli setelah instrumen dikonstruksikan, maka tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan beralasan teori-teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Kedua itu pengujian validitas isi atau konten, yang dimana ada instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Yang ketiga itu pengujian validitas eksternal, di mana validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antar kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Selanjutnya itu pengujian reliabilitas instrumen. Menurut Husaini, uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan atau konsisten dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang andal, konsistensi, stabil, dan dependabilitas, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dapat menghasilkan data yang sama. Tujuan dari uji reliabilitas yaitu menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor suatu dengan skor yang lainnya. Reliabilitas konsistensi tanggapan. Di sini pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes atau stability equivalent
dan gabungan keduanya. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumental dengan teknik-teknik tertentu.